akan memungut pajak dari amplop kondangan. Bayangkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kabar Politik. Tanda-tanda sebuah negara atau pemerintahan akan hancur adalah semakin besarnya dan beragamnya pajak yang dipungut kepada rakyat. Dan tanda-tanda ini nampaknya terlihat di negeri ini. Bagaimana tidak? Anggaran pendapatan belanja negara lebih dari 80%, 82-86% itu berasal dari pajak. Dari berbagai macam pajak, entah itu pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai, pajak pertambahan nilai barang mewah, cukai ini, cukai itu, dan lain sebagainya terkumpul, ya, termasuk kemudian royalti atau dividen ya dari perusahaan-perusahaan asing yang mengelola sumber daya alam negeri ini. Itulah yang kemudian masuk sebagai pendapatan negara. Bayangkan nilainya 82-86% dari APBN, 84%, ya maksimal 82% lah ya. Itu luar biasa. Dari sekitar 3.500-an APBN ya, 3.000 triliun itu berasal dari pajak ya. Dan yang terbaru ada wacana akan memungut pajak dari amplop kondangan. Bayangkan ya, rakyat ya yang punya hajat ya, entah itu ya hitanan, nikahan ataupun yang lainnya, dia yang hajat ya, dia mengeluarkan modal ya, kemudian ada yang kondangan datang, entah itu berupa kalau di kampung ada yang berupa beras atau berupa bahan-bahan makanan untuk dimasak ya, ataupun berupa uang. Ini mau dipajakin. Coba. Padahal selama ini kita tahu ya, hajatan di kampung itu bisa jadi tekor ya. Artinya uang yang mereka keluarkan untuk hajat dengan kemudian uang yang mereka dapatkan dari amplop ya, kebanyakan itu nggak nutup ya. Kebanyakan nggak nutup. Artinya ya hanya sekedar ya untuk biar nutup bagian, tapi ya sebagian besar jarang sekali yang kemudian impas atau bahkan untung dari kondangan itu. Ya. Kan, dan apalagi ada fenomena di beberapa wilayah di Indonesia ya, ada misalkan di Sunda ya, biar tekor asal sohor ya, artinya dia itu untuk sebuah hajat itu tadi mungkin minjem dulu, entah itu jual sawah dulu atau jual apa dulu untuk kemudian membuat acara yang wow ya, tapi belum tentu ya amplop dari kondangan yang ia dapat itu kemudian setara atau bahkan nutup ya. Sebagian besar ya nggak nutup. Ini kok mau dipajakin, kan gila ya. Terus masyarakat negeri bertanya ya, kok bisa ya Indonesia yang punya potensi sumber daya alam yang luar biasa, yang nilainya 200.000 triliun rupiah, bukan 2.000 atau 20 atau 200 ya, tapi 200.000 triliun itu estimasinya ya, dari tambah entah itu emas, tembaga, minyak bumi, gas, nikel, boksit ya, timah dan lain sebagainya ya, itu nilainya sampai 200.000 triliun potensinya ya. Dan itu terus kemana ya? Inilah ya, karena negeri ini menerapkan sistem kapitalisme, ekonomi kapitalisme. Yang kemarin di sidang mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, salah satu hakim anggota mengatakan salah satu yang memperberat hukuman ya Thomas Lembong ya, di mana beliau divonis 4,5 tahun penjara dari tuntutan hakim. Jaksa itu berapa? Tuntutan jaksa itu 7 tahun lebih ya, 7 tahunan itu divonis 4,5 tahun ya. Kalau Hasto ya yang baru saja diputus di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu divonis 3,5 tahun, denda 250 juta atau subsidi 3 bulan. Itu juga lebih rendah daripada tuntutan JPU yang 7 tahun dan denda 600 juta atau subsidi 6 bulan. Dan salah satu hakim menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Thomas Lembong adalah Thomas Lembong itu
menganut sistem ekonomi yang kapitalis. Ya, bukankah negeri ini sudah menerapkan sistem itu sejak lama? Ya, ya terutama sejak masa Orde Baru. Ya, bagaimana kemudian sumber daya alam yang ada di negeri ini bukannya kemudian dikelola ya oleh pemerintah lewat BUMN, tapi diswastakan atau diserahkan pengelolaannya kepada swasta, baik itu swasta dalam negeri ataupun swasta asing. Yang kemudian pemerintah hanya apa? Hanya mendapatkan royalti atau dividen atau pajak yang sangat sedikit. Coba bayangkan ya, Freeport yang sudah lebih dari 40 tahun ya mengeruk emas di tanah Papua ya, yang dari gunung yang tinggi menjulang menjadi lembah yang sangat dalam, yang lebih dari lebih dari 1000 meter dan lebih dari 1 kilometer ke bawah. Bayangkan dari gunung emas ya, gunung yang tinggi sampai jadi lembah yang sangat dalam. Jadi salah satu tambang emas bawah tanah terdalam di dunia. Dan juga tambang Freeport itu merupakan salah satu penghasil emas terbesar di dunia. Salah satu ya. Kalau yang terbesar dari Afrika Selatan. Bayangkan ya, pemerintah Indonesia hanya mendapatkan dividen atau royalti 4%-an lah ya. Itu dibagi ya antara pemerintahan pusat, kemudian pemerintah daerah provinsi Papua, kemudian ada beberapa kabupaten kota di sekitar tambang Freeport. Ya wajar gak sejahtera ya. Padahal menurut perhitungan berbagai ahli, para ekonom ya, misalkan juga pernah yang disampaikan oleh Profesor Mahfud MD bahwa jika emas Freeport ya itu dikelola oleh pemerintah Indonesia secara mandiri, itu bisa setiap orang ya, per kapita penduduk Indonesia, jadi dilihat semuanya itu bisa mendapatkan per bulan 20 juta. Jadi kan luar biasa hitung-hitungannya, per bulan begitu 20 juta. Atau kalau menurut perhitungan Pak Abraham Samad yang mantan ketua KPK mengatakan bahwa kalau Freeport itu dikelola sendiri oleh pemerintah Indonesia sendiri mandiri, itu pendidikan sampai S3 itu gratis ya. Jadi kemudian tidak kemudian kita ribut-ribut masuk kampus ya dengan UKT yang begitu mahal ya. Ya kita sudah tahu lah ya bahwa pendidikan tinggi di negeri ini dianggap sebagai barang mewah ya. Itu kan juga pernyataan dari dirjen ya, salah satu dirjen di Kemendikti Saintek. Jadi luar biasa ya. Jadi begitu banyaknya potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu ya memang tidak pernah masuk ke APBN. Bayangkan pada tahun 2021 sampai 2023 ekspor batu bara itu meningkat sangat pesat. Pada saat itu harga batu bara juga sedang melonjak naik ya, harganya cukup bagus. Tapi apakah itu masuk Indonesia ke APBN? Yang masuk ke pemerintah itu 10%. Itu pun jadi dibacakan ya, pastinya ada kebocoran di mana-mana. Yang 90% ya masuk ke kantong para pemilik modal ya, yang punya konsesi tambang batu bara. Makanya wajar ya kemudian Prajogo Pangestu, Lau Pakuang langsung melesat ya menjadi jajaran orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes, karena kenaikan dari komoditas batu bara yang sangat pesat pada saat itu. Jadi ya itulah ya. Jadi kalau kita lihat ya apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun ya dalam pembukaan tadi awal, bahwa salah satu ciri sebuah negara yang akan mengalami kehancuran adalah banyaknya pajak ya, dan juga berbagai macamnya pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada rakyatnya. Dan ini mulai terjadi ya, mulai dari kemudian karena nelpon ya lewat WA, baik nelpon WA maupun video call lewat WA itu tidak menguntungkan pemerintah, maka ada wacana untuk membatasi video call dan call lewat WhatsApp ya, ataupun kemudian kalau mau video call itu berbayar seperti ketika telepon dengan kartu seluler biasa. Ini luar biasa. Padahal kita menggunakan WA pun kita membeli internetnya, kita memakai internet loh, entah internet pakai provider atau provider kartu. Ini kan ngaco sekali. Ya tetap aja kita tetap membayar loh, kita beli internetnya. Apalagi kalau kemudian kita paket bulanan ya,
Itu kan juga pernah dibahas tuh ya. Ketika misalkan kita satu bulan dipaketkan 50 GB. Misalkan hanya kepakai 40 GB. Kan yang 10 GB ketika waktunya sudah berakhir, sudah masa akhir dari paket ya internet itu kan otomatis 10 GB itu hangus. Tidak kemudian masuk ke bulan berikutnya tuh tidak. Ya, tapi hangus. Dan luar biasa. Kemana? Ya jadi dulu ada yang calon presiden yang pernah mengatakan ya bahwa di tahun 2030 Indonesia hancur. Bisa jadi dengan berbagai macam pajak yang diterapkan di negeri ini menjadi salah satu tanda-tanda ya kehancuran sebuah negara atau pemerintahan seperti disebut oleh Ibnu Khaldun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.